Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun teman-teman mahasiswa baru Universitas Terbuka yang saya banggakan, terima kasih telah berpartisipasi, telah bergabung bersama Universitas Terbuka pada masa registrasi 2020.2. Saya Gus Supriyanto mengucapkan selamat bergabung, semoga sukses belajar di UT. Bagaimana teman-teman kabarnya semuanya? Sehat selalu? Semoga dalam kondisi pandemi ini kita senantiasa tetap diberikan kesehatan, kemudian kita juga tetap bisa menjaga upaya pencegahan COVID-19 di tahun 2020 ini. Teman-teman semuanya, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan materi berkenaan dengan sistem registrasi bagi mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya di UPPJ UT Bandar Lampung. Teman-teman semuanya, registrasi itu di dalam katalog Universitas Terbuka artinya melakukan proses pendaftaran dan pencatatan data mahasiswa yang akan mengikuti proses belajar di Universitas Terbuka. Di lembaga pendidikan yang lain istilahnya pendaftaran. Nah, kemudian registrasi ini di Universitas Terbuka terdiri dari beberapa bentuk registrasi. Yang pertama, registrasi mahasiswa baru atau maba. Registrasi mahasiswa baru ini juga bisa dilakukan dengan dua pola. Yang pertama, menggunakan melalui website sia.ut.ac.id. Dengan istilah lain, untuk menjadi mahasiswa Universitas Terbuka bisa mendaftarkan secara online, yakni melalui website sia.ut.ac.id. Yang berikutnya, mahasiswa dapat melakukan registrasi secara langsung datang ke kantor UPPJ. Namun, sebagai perguruan tinggi negeri jarak jauh dengan mengedepankan layanan secara online, tentu kami menghimbau semua proses registrasi seyogyanya dilakukan secara online. Kemudian yang kedua, registrasi pengambilan mata kuliah. Di dalam proses registrasi mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah berjalan, itu ada istilah registrasi pengambilan mata kuliah. Yang pertama, registrasi pengambilan mata kuliah pokok ataupun baru. Maksudnya adalah mata kuliah ini belum pernah ditempuh di waktu-waktu sebelumnya atau di semester-semester sebelumnya. Contohnya mahasiswa baru, ini kan belum pernah ngambil, maka registrasi mata kuliah ini kami istilahkan mata kuliah pokok atau mata kuliah baru. Selanjutnya yang kedua, registrasi mata kuliah lanjut. Ini berlaku pada teman-teman mahasiswa yang sudah memasuki semester 2, semester 3, semester 4, dan sampai berakhir. Nah, ini namanya mata kuliah lanjut, maksudnya lanjut di semester berikutnya, demikian. Yang ketiga, registrasi mata kuliah mengulang atau HER. Di dalam perjalanannya, seorang mahasiswa ada kalanya dalam rangka mengikuti pembelajaran setelah menempuh ujian semester, ada satu mata kuliah misalnya, atau ada dua mata kuliah misalnya, ternyata nilainya belum memenuhi harapan. Misalnya nilainya
D. Nah, pengennya dapat B. Nah, maka nilai D itu mata kuliah tersebut bisa diambil kembali, namanya mengulang atau HER. Atau mata kuliah yang nilainya E. Nah, apabila teman-teman diantaranya nantinya ada yang mendapatkan nilai E, maka wajib untuk mengulang atau HER. Selanjutnya ada registrasi mata kuliah tutorial atas permintaan mahasiswa. Kalau di katalog itu istilahnya TTM Adpem. Nah, registrasi mata kuliah tutorial atas permintaan mahasiswa ini biasanya diambil oleh mahasiswa apabila mata kuliah tersebut tidak ada layanan tutorial secara otomatis yang tertuang di dalam katalog maupun yang tertulis di dalam billing pembayaran atau LIP. Di situ ada kodenya T atau TO. TO maksudnya tutorial online. Kalau T saja tutorial tatap muka. Kemudian untuk waktunya pelaksanaan registrasi TTM Adpem atau tutorial atas permintaan mahasiswa itu dilakukan bersama dengan waktu registrasi mata kuliah yang lainnya, di mana syarat per kelas, per kelompok belajar itu minimal 20 mahasiswa untuk mengikuti tutorial Adpem baru bisa berjalan. Nah, namun jangan khawatir, di saat ini UT telah memberikan layanan model-model tutorial sehingga untuk mencapai angka 20 teman itu mungkin sulit, namun dengan adanya sistem yang baru, maka untuk memperoleh 20 teman sehingga tutorial tatap mukanya berjalan itu lebih mudah karena akan menggunakan pola penggabungan dengan mahasiswa-mahasiswa yang di mana berada. Biaya daripada pelaksanaan TTM Adpem sebesar 150.000 per mata kuliah per mahasiswa. Next. Selanjutnya dari registrasi ujian berbasis online. Universitas Terbuka selain memberikan layanan ujian semester secara tatap muka, namun Universitas Terbuka juga memberikan layanan ujian secara online atau berbasis web. Ini untuk membantu atau memberikan kesempatan kepada teman-teman di mana pada saat ujian pertama ada mata kuliah yang bentrok. Misalnya mengambil 2 mata kuliah, jam ujiannya sama, harinya sama, jam ujiannya sama, itu namanya bentrok. Sedangkan mahasiswa ingin dua-duanya bisa selesai dalam waktu yang bersamaan. Nah, oleh sebab itu solusinya adalah melalui ujian berbasis web atau ujian online. Nah, ini berlaku untuk ujian berbasis web mata kuliah UJUL. UJUL itu ujian ulang. Misalnya saya menempuh 2 mata kuliah yang waktu, hari dan jam ujiannya sama, yang satu mata kuliah pokok, yang satu mata kuliah ulang, maka saya yang satu menempuhnya dengan ujian online dengan syarat jumlah SKS maksimal jangan sampai melebihi 24 SKS. Untuk registrasi mata kuliah ujian ulang biayanya 150.000 per mata kuliah. Ujian dilakukan setelah pelaksanaan registrasi. Saya ulangi,
pelaksanaan ujian ulang secara online dilaksanakan setelah proses registrasi selesai. Selanjutnya yang kedua, ada ujian online reguler. Ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang mana pada saat ingin mengikuti ujian sudah tahu kalau waktu ujian tidak bisa mengikuti karena ada suatu dan lain hal. Misalnya saya meregistrasikan mata kuliah baru, kemudian pada saat ujian nanti di bulan Juni, saya sudah tahu pertama misalnya saya ada jadwal pelatihan di tanggal tersebut, atau ya mohon maaf misalnya kurang ada yang mau melangsungkan pernikahan misalnya di bulan Juni itu karena itu hari libur, maka teman-teman bisa mendaftarkan diri suwo reguler untuk mata kuliah yang tidak bisa diikuti pada saat ujian itu nanti. Waktunya 3 minggu sebelum ujian registrasi terakhirnya. Namun kita sambil lihat pelajari di katalognya, kurang lebihnya ya. Nah kemudian biaya untuk ujian berbasis web sama, untuk reguler juga Rp150.000. Baik, lanjut Mas. Kemudian waktu registrasi. Waktu registrasi untuk saat ini Universitas Terbuka melaksanakan registrasi sepanjang tahun. Nah, registrasi sepanjang tahun. Namun tetap ada batasan-batasan. Nah, batasan-batasan ini nanti terkait dengan proses validasi dari kami selaku petugas registrasi untuk memberikan NIM. Maka walaupun proses registrasi itu sepanjang tahun, nanti ada waktunya kami memberikan proses validasi, melakukan proses validasi untuk memberikan NIM. Sehingga proses registrasi ini walaupun berjalan sepanjang tahun, namun tetap ada batasnya per 6 bulan sekali, yang kita sebut per semester. Nah untuk saat ini dalam 1 tahun kita akan mengalami 2 kali masa registrasi atau masa pendaftaran. 2 kali. Kalau di perguruan tinggi yang lain mungkin hanya 1 kali, namun untuk Universitas Terbuka kami 2 kali per tahun. Jadi setiap 1 semester pendaftaran mahasiswa baru, kemudian 1 semester lagi juga pendaftaran mahasiswa baru. Oleh sebab itu teman-teman yang mungkin bisa mendengarkan saya mengikuti kegiatan SMP ini, kalau ada teman-temannya yang kemarin ketinggalan belum ikut mendaftarkan ke Universitas Terbuka, ya kami membuka pintu lebar-lebar. Silahkan nanti di bulan September ini lakukan pendaftaran melalui sia.ut.ac.id yang nanti akan kami validasi di bulan Januari 2021 nanti. Namun secara tidak langsung data teman Anda tadi sudah masuk di aplikasi SIA UT.AC.id. Untuk diketahui, masa registrasi 2022 ini dimulai tanggal 11 Februari sampai dengan 31 Agustus dan berakhir kemarin tanggal 31 Agustus. Alhamdulillah atas kepercayaan teman-teman semuanya, skor terakhir terregistrasi mencapai di atas 4.000 mahasiswa baru. Kemudian yang kedua, masa registrasi 2021.1 akan sebenarnya sudah kita mulai tanggal 10 Agustus, namun kita masih proses registrasi. Maka di bulan September ini sudah bisa mencoba melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru sampai di tanggal 13 Juni 2021 dan pada saat itu nanti kami baru akan melakukan validasi pemberian NIM. Selanjutnya tempat pelaksanaan registrasi. Yang pertama, silahkan melakukan secara online dari tempat tinggalnya masing-masing.
melakukan registrasi secara online melalui tadi sia.ut.ac.id dari tempat tinggalnya masing-masing. Semoga jaringan lancar. Kalau jaringannya nggak lancar, harus keluar rumah. Teman-teman harus mendekat ke sumber sinyal, sumber jaringan. Istilahnya deket towernya lah gitu ya. Jadi biar jaringannya kenceng, akhirnya registrasi lancar. Tak usah datang ke Bandar Lampung, silahkan diregistrasi dari tempat tinggalnya masing-masing. Baik mahasiswa baru, kemudian pengambilan mata kuliah mahasiswa yang lanjut, kemudian termasuk untuk cetak lip atau lembar pembayaran juga. Yang kedua, registrasi tetap bisa dilakukan di kantor PPJ UT Bandar Lampung, khususnya untuk mahasiswa PGSD dan PG PAUD. Untuk yang non PGSD dan PG PAUD, saya menghimbau silahkan sesuai ketentuan melakukan registrasi secara online. Jangan lupa untuk yang mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi secara online, segera mengirimkan berkas-berkas persyaratan registrasi secara lengkap ke kantor PPJ UT Bandar Lampung sebelum mendekati ke bulan 10. Syukur-syukur bulan September nanti habis berkas-berkas registrasi online dari teman-teman sudah bisa sampai di kantor PPJ UT Bandar Lampung. Bisa nanti dikirim melalui langsung datang atau melalui online, namun kita akan koordinasikan dulu nanti alamat yang bisa untuk dikirim berkas secara per folder, kemudian filenya JPEG. Filenya JPEG. Satu file, satu folder kasih nama NIM, program studi. Selanjutnya biaya pendidikan di Unita Terbuka atau yang kita kenal dengan SPP. Untuk di Unita Terbuka kita kenal dengan istilah uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal ini mungkin belum terlalu familiar, namun kalau boleh saya sampaikan bahwa seluruh kegiatan itu terkait dengan pembiayaan sudah tercover dalam satu kali setoran. Jadi tidak ada tambahan-tambahan lain untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang di katalog Univeta Terbuka. Misalnya saja, satu SPP sekali dibayar itu termasuk untuk biaya SMB, termasuk untuk biaya ujian, termasuk untuk biaya kuliah, termasuk untuk biaya modul atau bahan ajarnya, termasuk untuk biaya praktek praktikum. Nah, termasuk sampai nanti biaya untuk wisuda. Diambil sedikit sebagian, dikumpulkan 9 semester atau sampai Anda selesai. Satu diantaranya wisuda, tinggal berangkat saja. Memang ada yang sering menanyakan, Pak, wisuda bayar lagi apa tidak, Pak? Nah, wisuda sudah terbayar melalui sistem uang kuliah tunggal tadi dari semester ke semester. Sebenarnya tetap bayar, tetapi sudah terbayar, include di SPP dari semester ke semester. Selanjutnya sistem pembayaran uang kuliah di UT itu di beberapa kelompok. Yang pertama ada SIPAS non-TTM. SIPAS itu sistem paket semester non-TTM, artinya pengambilannya secara paket tetapi tidak ada TTM, hanya belajar modul saja dengan belajar online, silahkan. Kemudian yang kedua SIPAS semi, sistem paket semester semi. Semi itu ada TTM-nya, ada tidak. Untuk yang TTM itu ada 3 mata kuliah, selebihnya itu tidak ada tutorial. Nah, kalau Anda ingin tutorial, silakan daftar tutorial atas permintaan mahasiswa yang tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya ada SIPAS penuh, sistem paket penuh. Ini kecenderungan untuk mahasiswa beasiswa CSR, yang mana semua mata kuliah ditutorialkan. Kalau 6 mata kuliah 1 semester ya 6-6-nya tutorial semuanya. Selanjutnya SIPAS Plus,
C++ ini sistem paket semester yang diperuntukkan mahasiswa beasiswa KIP. Kalau dulu bidik misi, nah, sekarang KIP istilahnya. Nah, itu semua mata kuliah ditutorialkan plus dapat pelatihan setiap 1 semester sekali. Selanjutnya SIPAS online. SIPAS online ini SIPAS yang pengambilannya secara mandiri, sehingga bisa dihitung per mata kuliah per SKS. Kalau bisanya misalnya ambil 2 mata kuliah, ya 2 mata kuliah saja. Bisanya ambil 3 mata kuliah per semester, ya silahkan. Mau semua per semester 6 mata kuliah, ya silahkan. Ini bisa menyesuaikan dengan kesiapan teman-teman sendiri-sendiri. Selanjutnya tempat pembayaran biaya pendidikan untuk universitas terbuka di Bank BTN, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Silakan kemudahan ini untuk dilakukan secara sendiri. Semoga teman-teman bisa lakukan sesuai motonya universitas terbuka adalah belajar secara mandiri. Semoga tetap berjalan lancar dan sukses. Dari saya demikian registrasi dan ujian, nanti di sesi berikutnya akan saya sambung dengan materi ujian. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.